video kita yang ketiga ini, part ketiga, kita akan mulai mencoba mengaplikasikan perhitungan pressure drop dengan metode Bax and Brill. Nah, pada video sebelumnya kita sudah tahu ya bagaimana konsep untuk mencari liquid hole up dengan menggunakan fungsi dari Nah, ini liquid hole up-nya yang kita cari adalah fungsi dari hole up liquid pada kondisi horizontal flow, kemudian berapa inclination correction faktornya gitu ya. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa nilai dari hole up horizontal dan correction faktornya ini tergantung dari flow patternnya gitu. Flow patternnya kita harus melihat dari map Bax and Brill yang ada di sini atau dari map yang sudah dimodifikasi gitu ya. Nah, setelah dari sini kita juga sudah tahu informasi tentang perhitungan friction factor gitu. Friction factor itu adalah friction factor pada kondisi no slip condition adalah ideal yang kita lakukan koreksi gitu ya. Ada faktor koreksinya yang merupakan fungsi dari lambda atau fluid contentnya dengan liquid hole up pada sudut kemiringannya. Nah, dari sini kita sudah dapat friction factor two phase-nya. Nah, kemudian kita lanjut gimana sih cara melakukan perhitungan dari pressure gradient itu ya. Jadi perhitungan dari pressure gradient suatu pipa itu biasanya dilakukan dengan cara membagi-bagi. Jadi misalnya nih kita memiliki tubular atau pipa yang memiliki ketinggian vertikal H dengan sudut theta dan panjang pipanya adalah Z gitu ya. Itu biasanya kita bagi menjadi beberapa section. Dan yang kita lakukan adalah kita akan menghitung section per section. Jadi kita selesaikan dulu dari section yang terdekat dengan data yang kita ketahui. Kemudian kita akan mencari berapa pressure di titik yang kedua ini dengan memasukkan parameter average di tiap section ini gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Intinya adalah kita akan hitung per section. Kita mulai dari P2 ini, lalu kita mulai hitung lagi di sini kita akan dapat parameter P3 gitu ya. Nah, di sini artinya adalah jika section yang kita buat itu semakin rapat, maka hasil estimasi dari pressure gradiennya akan lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena yang kita lakukan sebenarnya adalah ketika kita mencari pressure drop gitu, misalnya pressure gradient pada interval ini, data yang kita pakai untuk mencari fluid propertiesnya gitu ya, karena kita akan sangat berhubungan dengan kondisi fluida yang mengalir pada section ini, itu adalah kita menggunakan average pressure dan average temperatur gitu ya. Estimasinya di tengah sini, jadi kita nanti akan tahu alirannya akan seperti apa, liquid hole up-nya seperti apa gitu ya. Itu kita pakai parameter average, sehingga semakin rapat di sini angka average-nya akan bisa lebih mencerminkan kondisi fluida yang sebenarnya gitu ya. Nah, balik lagi ke sini, mengingat properties dari fluida yang mengalir ini akan sangat dipengaruhi oleh pressure dan temperatur, maka akan cukup rumit sebetulnya jika kedua parameter ini tidak diketahui nilainya. Sehingga biasanya untuk mempermudah perhitungan, ada pendekatan yang dilakukan, yaitu mengasumsikan bahwa temperatur profilnya ini sudah diketahui. Terutama pada masing-masing section ini ya, ini akan dicari terlebih dahulu gitu. Kita anggap kita sudah mengetahui temperatur profilnya sebelum kita menghitung berapa pressure loss-nya. Ada dua metode secara umum. Yang pertama adalah simple gradient, artinya kita membuat simple gradient berupa linear gradient gitu ya, dari dua titik yang kita miliki. Misalnya kita sudah mengetahui berapa temperatur di surface atau
data yang kita miliki, kemudian kita juga tahu berapa temperatur di ujung gitu ya, di ujung pipa. Lalu kita menarik garis lurus. Dari situ kita akan mendapatkan nilai temperatur pada masing-masing section. Nah, sayangnya pada banyak kasus, misalnya kita ingin membuat profil VLP gitu atau vertical lift performance. Nah, kita tidak benar-benar tahu berapa temperatur di permukaan. Misalnya nih ceritanya ngomongin sumur gitu ya. Kita tidak benar-benar tahu berapa temperatur di surface pada variasi kondisi laju aliran yang mengalir di situ gitu ya. Jadi biasanya yang dilakukan adalah menggunakan yang namanya rough estimate gitu. Ini adalah suatu metode untuk mencari kira-kira estimasi temperatur di sepanjang pipa itu seperti apa gitu. Caranya adalah dia menggunakan source temperatur, kemudian mengetahui berapa mass rate-nya, aliran mass dari fluida yang melewati situ, serta mempertimbangkan juga perpindahan panas gitu ya, perpindahan panas menuju ke lingkungan sekitar untuk memprediksi berapa temperatur estimasi di surface atau di titik yang paling ujung di atas gitu ya, di awal, serta kita bisa tahu bagaimana profil temperaturnya di sepanjang pipa ini. Nah, untuk rough estimate metode temperatur ini akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Intinya adalah begini, ketika kita sudah mengetahui profil temperatur, maka otomatis kita dapat melakukan perhitungan pressure gradient ini dengan cukup mudah dan hasilnya pun bisa dibilang sudah cukup akurat gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya, jadi gini, di video sebelumnya kita sudah mendapatkan ini ya, persamaan differential equation dari energi balance per 1 pound mass fluida yang mengalir gitu. Dimana kita mendapatkan persamaan yang ini gitu ya. Untuk mencari berapa gradient pressure per panjang interval tertentu. Nah, kalau kita ingin mencari differential pressure-nya saja, artinya kita bisa pindahkan Z-nya ini ke sebelah kanan. Jadi hasilnya adalah rumus ini gitu ya, dengan memindahkan dz-nya ke sebelah kanan. Nah, cuma begini, dp ini kan kita ngomongin selisih antara perubahan pressure gitu ya. Artinya dp ini yang kita bicarakan adalah perubahan pressure dari ini kita ganti P1 ke P2 gitu ya, ujung dengan ujung masing-masing section. Sedangkan parameter-parameter yang ada di dalam sini adalah parameter average parameter fluida pada kondisi average di section tersebut gitu ya. Jadi yang kita pakai adalah bukan angka yang ada di ujung-ujung ini, akan tetapi average. Average itu adalah ya P2 tambah P1 bagi 2 gitu ya. Baik untuk pressure dan temperaturnya kita juga pakai average. Sehingga seperti rho dari two phase-nya, kemudian friction factor two phase, termasuk juga dari mass rate mix-nya, velocity-nya, termasuk juga pressure yang kita pakai di sini adalah angka-angka dari average tadi ya. Lalu perhitungannya secara umum seperti apa sih gitu ya, biar lebih jelas lagi sebelum kita masuk ke step by step flow-nya. Secara umum caranya adalah begini, kita akan menentukan terlebih dahulu section, panjang sectionnya gitu ya. Misalnya di case ini kita ingin ambil panjang sectionnya adalah ini DZ gitu ya, kita ambil panjang sectionnya sekian. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menebak kira-kira P2 nya ini ada di angka berapa gitu ya. Dari P2 ini yang kita tebak, kita akan tahu berapa average P nya, dan kita ambil angka T average nya untuk mencari
beberapa parameter average float propertiesnya, termasuk parameter dari Bayes and Brill-nya gitu ya. Dari situ nanti kita akan melakukan perhitungan dengan rumus ini secara umum, dan nanti kita lihat apakah DP-nya dari hasil kalkulasi parameter-parameter yang kita masukkan itu cukup matching dengan selisih antara P1 dan P2 yang kita prediksi tadi. Kalau misalnya tidak pas, maka kita akan mengulang lagi, melakukan iterasi lagi gitu ya, sampai kita dapatkan hasil error yang cukup acceptable. Nah, kira-kira begitulah caranya. Lalu alurnya bagaimana? Ini alurnya ya. Kita mulai dengan menebak angka P2 estimated-nya gitu. Yang di sini kita coba tebak dulu. Kemudian dari sini kita akan menghitung average pressure dan temperaturnya. Jadi P1 tambah P2 estimate bagi 2, untuk temperaturnya juga sama gitu ya. Asumsinya yang ini kita sudah punya fix gitu. Baik pakai simplified gradient tadi atau kita pakai rough estimate gitu ya. Nah, dari situ kita akan menghitung average fluid properties-nya pada kondisi P dan T average untuk rho, liquid dan gas, kemudian slip velocity untuk gas dan liquid, velocity mix-nya, mass rate, kemudian lambda, termasuk parameter-parameter dari Bayes and Brill-nya gitu ya. Dari situ kita juga akan mendapatkan informasi terkait flow pattern-nya seperti apa gitu. Dari lambdanya, dari L-nya, ada L1, L2 atau yang baru sampai L4 gitu ya. Dari grafik termasuk juga float number-nya. Nah, setelah kita ketahui bagaimana flow pattern-nya, maka kita baru bisa beralih ke perhitungan row dari two phase gitu. Pertama kita cari liquid hold up pada horizontal pipeline-nya. Kemudian kita hitung juga berapa inclination correction factor gitu ya. Pakai C. Ini lihat dari grafik gitu ya rumusnya. Kemudian sesuai dengan flow pattern. Kemudian ini adalah fungsi dari sudutnya gitu ya. Nah, setelah kita ketahui, kita bisa mendapatkan hasil dari hold up liquid pada sudut tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan rho dari two phase-nya. Selanjutnya kita akan menghitung friction factor untuk two phase-nya dengan cara pertama kita cari S yang merupakan fungsi dari lambda dan liquid hold up-nya untuk mendapatkan nilai correction factor gitu ya. Correction factornya, dan serta kita akan mencari ideal friction factor ketika no slip gitu. Dari situ tadi kita dapat liquid hold up-nya, kita dapat F friction factor two phase, kita dapat menghitung estimated DP ya. DP calculation-nya berapa, pakai rumus yang ada di sini, otomatis nanti kita akan dapatkan berapa DP-nya gitu ya. Nah, dari sini kita akan bandingkan, kita lakukan check error, yaitu kita akan hitung apakah DP calculation ini sama dengan angka yang kita estimate atau kita tebak di awal gitu ya. Kita tebak P2 estimate-nya, kita kurangin dengan P1, apakah ini convergen gitu ya atau setara gitu. Kalau misalnya belum pas, maka kita akan merubah nih angka P2 estimate-nya berdasarkan dari DP calculation yang ada di rumus ini gitu ya. Lalu kita ulang lagi proses dari awal sini, kita ulang lagi sampai kita dapatkan hasil yang cukup konvergen. Setelah itu kita akan mendapatkan, kita akan ambil angkanya yaitu P2 dari P1 main DP calculation-nya. Selanjutnya kita akan pakai P2 ini, P2 yang ada di sini untuk mencari P3 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, jadi itu caranya, dan selamat mencoba. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.